Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan bermain game di Infinix GT20 Pro yang dimana sebagai HP gamingnya Infinix. Dan ini dia Infinix GT20 Pro dan bisa saya bilang juga ini sebagai penerus Infinix GT10 Pro. Nah, dengan embel-embel HP gaming, Infinix GT20 Pro ini mengandalkan chipset yang bisa saya bilang sih kategori ngebut dan biasanya ditemukan pada HP-HP di harga 6 juta ke atas ya, yaitu MediaTek Dimensity 8200 Ultimate dipadu RAM 8 dan ada juga RAM 12GB, internal storage-nya 256GB. Nah, unit saya ini RAM-nya 12GB ya. Lalu di sini akan saya main game hanya untuk fun saja sekaligus menunjukkan seberapa nyaman bermain game di HP ini dari beberapa game yang saya mainkan, lalu berapa sih FPS yang dihasilkan dan baterai yang berkurang saat bermain game dan panas atau enggak, seberapa panas saat HP ini digunakan bermain game ya. Sebelumnya ini saya akan tunjukkan ya dimana saat ketika buka game ada yang namanya fitur X-Boost for Gaming tadi tulisannya ya. Nah, di sini tuh kamu bisa memilih untuk fokusnya di mana, balance atau menghemat baterai atau di performance bisa juga. Terus di sini ada lagi pilihan-pilihan lainnya mulai brightness locking, ultra frame rate, HDR grafik dan ada juga bypass chargingnya ini ya. Bisa diaktifkan jadi setidaknya memberikan keamanan saat menggunakan HP ini ngegame sambil di charge ya. Kalau saran saya sih tetap walaupun ada bypass charging ya, kita kan nggak tahu kapan fitur itu tiba-tiba bermasalah, nggak ada yang tahu. Lebih baik jangan terlalu sering juga ya memainkan game sambil di charge. Lalu di sini juga dalam game terbuka kamu bisa membuka aplikasi dalam game ya. Dan untuk mengaktifkan fitur ini dalam sebuah game, jangan lupa juga kamu harus aktifkan terlebih dahulu pada yang namanya game mode. Itu bisa kalian temukan di special function. Lalu pilih game mode. Nah, di paling bawah pilih game management. Kalau untuk Mobile Legends dan PUBG ini sudah langsung otomatis, tapi untuk game-game lainnya kalian harus aktifkan. Kalau tidak diaktifkan, fitur X-Boost tadi tidak muncul di dalam gamenya ya. Oke, itu dia sedikit penjelasannya dan langsung aja deh saya mulai ya. Oh ya, sebelumnya juga untuk kecerahannya saya buat seperti ini menggunakan jaringan WiFi serta seluler. Lalu untuk baterainya saat ini ada di angka 98. Kalau saya lihat di sini ya, ini dia 98%. Langsung aja deh saya mainkan ya. Untuk game pertama yang akan saya mainkan yaitu Mobile Legends, pastinya dia pengaturan tertingginya ini frame rate dan grafisnya bisa di ultra. Wah, HP 4 jutaan bisa melakukan ini, keren banget sih. Dan langsung aja saya mainkan. Oke, saya diserang Natali. Diam-diam. Ya, intinya dalam tadi proses yang perang agak ramai ini FPS-nya masih di atas angka 100. Kategori nyaman di menit ke-12-an tadi ya. Dan untuk suhunya kalau saya rasakan di layar ini nggak terlalu mengganggu. Di bagian sini ya, di bagian sini memang terasa lebih hangat ya. Hangatnya sedikit lebih tinggi dibandingkan di bagian layarnya ini. Tapi tetap aja ya, saran dari saya kalau kamu main Mobile Legends di area yang dalam arti suhunya panas ya. Saya pernah coba main game ini ya memang dalam ruangan, tapi kondisinya tuh bagian depannya itu terbuka lebar dan di luar itu Semarang lagi panas-panasnya gitu ya. Tetap jadi hawa dalam ruangan itu terasa hangat sehingga membuat saya itu nggak nyaman bermain ini dalam waktu yang lama, khususnya itu 2-3 game ya. Karena bener-bener apa ya, panasnya itu benar-benar mengganggu di jempol sih gitu menurut saya. Ini sih kalau dipakai main lebih lama mungkin di sini suhunya akan lebih meningkat. Ya itu sih saran saya kalau kamu main di area-area yang dalam arti kondisi ataupun suhu di tempat kamu main itu memang bukan di atas suhu ruangan ya, standarnya suhu ruangan, lebih baik turunkan saja deh grafiknya mungkin ke tinggi ataupun frame rate-nya ditinggi juga. 60 fps juga masih kategori nyaman untuk memainkan Mobile Legends.
Ya, selesai. Dan untuk suhunya ini bisa kita lihat ya. Ada di angka 43,8 ya, hampir 44. Kategori masih oke lah ya dengan pengaturan tertingginya. Ini 42, malah ini lebih tinggi, tapi di sini saya ngerasa lebih kurang enak sih tangannya ya di jari-jari saya. Oke, itu dia kategori nyaman banget. Untuk gamenya kayaknya sih ini ada di tadi menit ke 13 kali ya, 13 menit ya. Saya lihat dulu tadi. Ya, ini dia 14 menit ya dalam satu matchnya tadi, dan FPS-nya juga ini kategori bagus, masih di atas angka 100. Dan akan saya tunjukkan dulu yang pertama tadi udah ya untuk suhunya, lalu ke baterainya, yang dimana baterainya ini dari 98 menjadi 98% ya, berkurang main Mobile Legends selama 20 menit, dan satu matchnya itu di selama 14 menit ya. 8% berkurang. Lalu untuk FPS-nya itu dia di angka ini dia ya, 109. Bisa terlihat di sini itu di awal-awal memang hampir menyentuh di 120 nih, singkat saya 117, 118 ya. Ini dimulai masuk menit ke 8 ya, berarti bisa saya bilang 3 menit ya, mau masuk menit keempat. Di sini sudah mulai turun untuk FPS-nya itu di 100-an ya. Masih kategori nyaman buat saya. Itu dia untuk game Mobile Legends di Infinix GT20 Pro, dan saya lanjut lagi ke game berikutnya. Untuk game selanjutnya yang saya mainkan ini AOV ya, yang dimana untuk HD-nya ini bisa ultra, terus display quality-nya ini nggak bisa bisa di HD juga. Ya, kurang lebih seperti ini saya buat. Lalu apalagi ya, kontrol, terus ini dia FPS-nya saya buat di super high ya. Saya nggak tahu ini dapatnya berapa, apakah 60 doang memang untuk game ini maksimalnya. Langsung aja deh saya mainkan ya. Ini sudah masuk match kedua, karena match pertama nggak saya tunjukkan itu dapat lawan kayak entah bot atau gimana. Karena buat saya sih gampang banget ya untuk ukuran saya yang sangat-sangat jarang main game ini. Main pun ini ya karena keperluan konten seperti ini aja sih. Selebihnya kalau nggak ada itu saya nggak pernah main game ini. Ya, dan selama main ini kalau saya perhatikan FPS-nya ini benar-benar stabil banget ya di 119. Kalaupun turun itu di 118 ya. Hanya saja kalau di pas momen kayak di masih tampilan menu itu dia kayak sih memang dibuat di 60 FPS aja biar mungkin bisa lebih menghemat baterai atau tidak membuat suhu lebih panas ya. Mungkin itu aja. Mungkin itu sih kalau pendapat saya. Astaga. Tadi perang rame itu FPS-nya turun di 108, 110 ya, masih di atas 100. Ini kategori masih nyaman, lancar lah ya, dan akhirnya ini saya kalah di game ini ya. Untuk suhunya itu ada di angka 43 ya, 43,3 ya, sedikit di bawah ketika main tadi Mobile Legend ya. Di sini itu 41 ya, 42 ya, sedikit di bawah lah ya dari Mobile Legends. Sudah 29 menit saya mainkan. Dan untuk yang namanya baterai tadi dari baterainya ini dari yang nama 90% menjadi 80%, berarti 10% baterai yang berkurang main AOV selama setengah jam lah bisa saya bilang. Lalu untuk FPS-nya ini dia ya. Kalau di dalam game itu bisa kalian lihat di sini. Ya, ini di dalam game dia tadi ini ya, dia mendapat lawan yang mungkin bot semua, dan di sini dia
mulai game kedua di sini tadi terjadi momen yang perang agak ramai, dia turun ke 110 ya, 108 110. Kalau ini tadi dia tuh di dalam menu ya, milih-milih menu di dalam menunya lah, bukan di dalam game. Oke, itu dia, dan rata-rata FPS-nya jadi 95 ya kalau akumulasi secara keseluruhan dari grafik yang ditampilkan. Tapi kalau dari dalam game masih di atas 100. Oke, itu dia untuk main AoV. Saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk game berikut ini saya mainkan Into the Dead 2. Dia itu pengaturannya maksimal FPS-nya di game ini hanya di 60 FPS saja ya. Grafiknya saya buat di high, langsung aja deh saya main kali ya. Di mission, klik all dulu. Oke. Dan mana lagi? Play. No, dan langsung daily story ya. Oke, ini sudah berapa nih? 7 menit lah saya mainkan. Sejauh ini ya jelas ini nyaman banget, gak ada kendala, stabil di 59. Dia harus kill 3. Aduh, di sebelah kiri lagi tuh yang hijaunya untuk reloadnya ini. Aduh, cuman 2 lagi. Mana lagi nih? Tuh sebelah kiri, tuh sebelah kiri. Ayo dapat yang bagus. Gue sih lebih seneng dapat ya, betul. Ya, sekali lagi ya, ini nggak ada kendala sama sekali, game berjalan dengan lancar di 60 fps. Tambahkan dulu sekali biar ngisi ulang dia reload. Itu kuat banget itu mah. Oke, ini kayaknya nggak perlu lama-lama lah ya. Oke, ya. Selamat ya. Segini aja kali ya, di 9 menit lah. Dan dia ini di 43, lumayan juga ya main game ini, menyentuh 43 kayak tadi main game Mobile Legends, walaupun sedikit di bawah Mobile Legends atau setara dengan tadi main AoV ya. Di sini 41. Oke, itu dia untuk main yang namanya Into the Dead 2. Oke. Saya lanjut game berikutnya ya. Sorry, belum. Sebentar. Aduh, membunuh 3-nya itu cuma 10. Untuk baterainya sendiri yang berkurang 4% saja main Into the Dead 2 selama 10 menit. Lalu untuk FPS-nya ini ya, sudah pasti tadi ya di dalam. Aduh, ternyata Into the Dead 2-nya belum saya centang ya. Nah, intinya main Into the Dead 2 itu di dalam game itu dia di 59 ya, stabil banget. Intinya itu, dan langsung ke game berikutnya. Oke, kapal gue ini sudah di upgrade ya. Coba saya ini kan turun di grafiknya medium ya. Gimana nih untuk FPS-nya, atau di low deh. FPS-nya bisa naik nggak ya ke di atasnya 60? Kita lihat aja, dan langsung aja saya mulai. Ya, walaupun di grafiknya low, ternyata FPS-nya nggak naik ya, tetap di 59,6. Temanku satu diem kayaknya ya.
Ini kalau kondisi terang ini kayak beneran laut ya. Dan saya tuh agak fobia dengan laut ya, takut tenggelam gitu. Udah kayak agak serem aja ngeliatnya nih. Kayak bener-bener terlihat real sih kalau buat saya ya, hampir mirip real begitu. Oh, ini gue terbangin ya. Aduh, gue baru tahu lagi. Ya, ini sudah mulai agak rame. Dia itu turun di 55 tadi. Nembak terus ya. Ya, gimana sih lo? Dulu deh. Waduh, hancur lagi. Oke, itulah ya intinya main game ini nyaman di 50-an sih jatuhnya, dan tadi perang agak ramai juga, tadi tampilan banyak kapal itu diturunnya tadi sejauh ini saya lihat di 53-an ya kategori. Oke, dan ini grafiknya saya turunin, dia ternyata sedikit lebih adem ya. Dia bisa dilihat di 4039, dan ini itu dia 39, 35 pun bahkan di sini tadi ya 38. Itu dia untuk main modern warship ya. Dan saya baterainya ya tadi berapa ya, 6 tadi 76 menjadi 73 ya, berarti 3% main modern warship selama 8 menit ya, sekitar segitu. Nanti kalian bisa mengira-ngira sendiri kalau main setengah jam main habis berapa gitu ya. Ini dia untuk itunya, dia di 55 ya, FPS 55 poin untuk FPS yang didapat ya, berarti source 44-nya source 90 pun nggak menyentuh. Oke, itu dia bisa dilihat ini terkategori stabil ya untuk FPS yang dihasilkan. Oke, itu dia untuk game Modern Warship. Saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk game berikutnya ini saya mainkan Core X Street ya, dimana untuk grafiknya dia bisa apa ini, graphic quality saya buat 6, resolution 6, render distance 6, dan shadow quality 7. Oke, FPS-nya no limit, dan ini cuman 30 dan no limit aja ya itu. Kilangnya, aduh sorry, ini sudah 12 menit ya main Core X Street, 12 menit 40. Kalau buat saya sih ini main game ini kategori terbilang nyaman. FPS-nya itu sering di angka 40-an ya, kalau tidak terlalu menampilkan banyak gambar kayak tadi malam hari itu bisa di sampai 50-an ya. Ini turun di 36, balik lagi dia ke 40 ya. Jujur ini nyaman, gak ada yang saya keluhkan, dan suhunya juga kategori nggak mengganggu hangatnya, kategori wajar ya. Nanti saya tunjukkan untuk suhunya ya. Ini saya nggak tahu lagi arah tujuannya kemana lagi nih. Pokoknya ikutin map yang di kiri aja, jalannya kemana kita ke situlah.
Oke, itu aja kayaknya untuk suhunya. Oke, berhenti. Ya, untuk suhunya itu ada di angka 43,1 ya. Ini lebih adem dari semua game yang udah dimainkan. Dan ini di 40-an ya. Termasuk kategori nyaman deh intinya. Kalau saya exit ini gimana cara nge-exitnya? Apa harus kita nyari ini? Udah lah, pokoknya itu. Untuk baterainya sendiri dari tadi apa ya? Dari 73 menjadi 67 berarti sekitar 7% ya berkurang main Car X Street ya selama kurang lebih 14 menit. Lalu untuk FPS-nya mana dia? Ini dia FPS-nya itu ya ini dia 34 ya, bisa dilihat ya memang di sini ketidakstabilannya terlihat tapi masih di atas 30-an. Pernah juga dia menyentuh di angka hampir 60 ya. Ini dia semuanya tergantung kondisi jalan saat kamu main ya. Semakin banyak bangunan yang ditampilkan ya FPS-nya akan semakin turun. Oke, itu dia untuk main Car X Street. Saya lanjut lagi game berikutnya. Untuk game berikutnya ini saya mainkan Bloodstrike, dia itu di sebentar, grafiknya saya buat di ultra semua ya. Kalau ini sih setahu saya dia itu mentoknya itu hanya di apa ya 60 fps ya. Kalau untuk maksimal fps nya saya coba langsung main deh. Oke, ini sudah masuk menit ke 16 mainnya dan ya, sudah 15 menit lah ya game ini berjalan. Ini terbilang stabil untuk FPS-nya, dia di 59,6 terus, tidak ada kayak berubah-berubah. Dan apa ya bisa saya bilang ya, ya recommend banget lah main game Bloodstrike di Infinix GT20 Pro. Oke, menang ya. Dan ini benar-benar saya suka itu suhunya benar-benar adem banget ya, 39,3 tuh. Adem banget, tidak ada kendala. Oke, itu untuk baterainya sendiri itu dari tadi 67 ya ke 62, berarti hanya 5% berkurang main Bloodstrike selama 15 ataupun 16 menit ya, kurang lebih segitu. Dan untuk FPS yang dihasilkan, oke, ini dia di 56 ya, 56,219 poin. Dan bisa dilihat ini benar-benar stabil ya. Frame drop juga sangat jarang banget terjadi. Jadi ini sangat berguna banget atau cocok banget buat kalian yang senang main Bloodstrike. Infinix GT20 Pro sangat rekomendasi. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan Call of Duty Mobile. Dia pengaturannya ini bisa di low-nya ini bisa menyentuh ultra. Tapi kalau di grafiknya very high, dia frame rate-nya max ya. Saya buat di sini aja kali ya mainnya, dan saya main di multiplayer saja. Oke, menang 57-58 ya. Untuk FPS-nya kategori stabil banget ini. Astaga. Maaf nih ya. Aduh, itunya belum saya rubah lagi waktunya. Tapi di sini saya udah ngerekam 5 menit tadi. Di sini ya, pokoknya ini sudah 5 menit. Ini sekarang saya coba di grafik low, terus frame rate-nya ini yang paling mentok kanan tadi apa namanya, ultra ya. Ini bisa tembus di 90 ya. Dia bisa yang mentok kanan itu harus low. Grafiknya harus low. Nggak sempat buang.
Hampir aja gua ketabrak. Oke, selesai ya. Intinya main game ini nyaman banget, sudah 3 match ya. Berarti ini sekitar 15 menitan saya mainkan, dan nanti bisa dilihat deh di FPS-nya dulu aja ya. Di FPS-nya dulu saya perlihatkan Call of Duty ya. Ini dia itu saya bukanya selama mana? Aduh, panjang. 14 menit 48 detik ya. Itu dia. Ini dia tadi grafik paling tinggi, mentok kanannya di grafiknya ya. Terus yang ini itu dia grafik low, terus frame rate-nya yang mentok kanan, jadi dia bisa support di 90. Kategori stabil, makanya dia menghasilkan ya 60 karena dicampur sama ini ya. Oke, dan untuk baterainya sendiri dia itu menjadi 58 dari berapa tadi ya? 62 ya. 62 atau 63 ya, sekitar 45% ya berkurang main Call of Duty selama 14 menitan, atau bisa saya bilang sih sudah menyentuh 15 menit. Oke, itu dia. Sekarang akan saya lanjut lagi untuk game berikutnya, dan ini sudah ganti hari ya, maklum harus istirahat ya, tetap harus jaga kondisi. Dan untuk sekarang ini baterainya ada di angka 74% ya. Pengaturannya masih sama, menggunakan WiFi dan seluler ya, kecerahannya seperti ini. Langsung aja saya main game berikutnya, yaitu PUBG Mobile ya. Untuk PUBG Mobile ini sendiri dia itu pengaturannya bisa di grafik smooth, terus frame rate-nya ultra ekstrim ya. Kalau di ultra HDR, extreme HDR belum bisa. Kalau di ultra HDR dia ini frame rate-nya di ultra saja. Saya coba dulu di pengaturan ini ya. Dan sebelumnya ini akan saya tes untuk kualitas gyroscope-nya. Seperti ini dia untuk kualitas gyroscope dari Infinix GT20 Pro. Kalau buat saya sih ini kategori akurat ya. Dia benar-benar bisa mengikuti setiap gerakan smartphone ya. Bisa kalian lihat ya, kalau buat saya sih ini memang akurat. Kalau kalian punya pendapat lain, bolehlah untuk tulis pada kolom komentar. Di sini saya belum mendapatkan momen yang terbilang bagus ya. Tapi kalau melihat FPS-nya tadi seperti saya bilang itu dia mentoknya di 40 saja. Masih kategori nyaman dan lancar, tidak ada kendala yang perlu saya keluhkan sih ya. Di pengaturan tertinggi tadi. Sebelumnya ini saya turunkan dulu ya, saya rubah dulu smooth grafiknya, terus ultra extreme. Oke, langsung aja saya mainkan. Oke. Astaga, sakit banget itunya. Lupa gue ganti senjata lagi. Ya, itulah dia ya. Untuk ininya bagus di 42 ya. Ini berarti agak sedikit lebih tinggi suhunya. Mungkin frame rate semakin tinggi, suhunya juga ini akan semakin tinggi kali, mungkin seperti itu ya. Di sini 41. Ya, sudah 20 menit lah ya saya main PUBG. Kayaknya itu aja. Ini ngapain lagi teman gue, cuma di sini diam doang. Oke.
Untuk baterainya sendiri yang berkurang itu tadi dari 74 ya, main PUBG selama 20 menit itu berkurang berarti 6% saja ya. Main PUBG termasuk oke, awet lah ya. Bisa dilihat di sini juga, dan ini dia, dan ini tadi di pengaturan paling tinggi ya, dia bisa stabil di 40-an, di 40 maksud saya ya. Dan ini di graphic low terus ekstrim apa tadi ya, untuk frame rate-nya yang dalam arti itu mentok kanan, dia bisa lah stabil di atas 100, di atas 100, masih di atas 100 ya. Buat saya sih ini kategori nyaman main PUBG di Infinix GT20 Pro. Dan saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk Genshin ini sendiri pengaturannya ini kayaknya sih bawaan ya. Grafik ya, ini dia grafiknya custom, terus ini saya buat di 60. Terus saya buat aja coba yang highest ya. Highest, tapi dia di frame rate-nya ini hanya bisa di 30. Kalau saya rubah 60 ini tetap ke custom. Di high ini dia juga balik lagi 30. Kalau medium saya coba ke 60 bisa. Oh, tetap custom ya. Oke, saya buat ini aja deh di frame rate-nya 60 ya. Apa sini? Oke, dia di saat momen begini apa namanya? FPS-nya masih di atas 50 ya. Termasuk apa ini ya, bisa saya bilang ya. Termasuk stabil kok ini. Aduh, kelindas gua. Waduh. Wah, kehantem gua. Oke, apa ini? Ya intinya sih untuk main game ini kategori lancar ya. Saya juga baru nemu nih begini-begini tadi. Gue ke bawah juga. Waduh. Oke, nggak tahu jatuh. Ya itulah dia ya. Dan ini udah 19 menit ya mainnya. Dan untuk suhunya itu cukup adem ya, di 42,4 ya. Nggak terlalu panas, masih enak dimainkan. Dan itu dia ya untuk game dari apa namanya tadi, Genshin Impact. Dan untuk baterainya sendiri tadi dari 68 menjadi 8% main Genshin Impact selama 19 menit ya. 19 menit ini udah masuk 20. Oke, kita ambil 20 berkurang 8%. Lalu untuk FPS-nya itu dia ada di angka ya, ini stabil di hampir di 60 semua ya, bisa kalian lihat di sini. Ya. Itu dia, dan buat saya ini bener banget ya untuk Infinix GT20 Pro, cocok banget ya buat kalian yang punya budget 4 juta. Ingin membeli smartphone yang nyaman banget buat bermain game. Saya sih berani ya mengatakan kalau Infinix GT20 Pro menjadi pilihan untuk dibeli. Kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja di kolom komentar apapun, nanti selama HP-nya masih di saya akan saya jawab ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa supportnya buat kalian yang belum subscribe, dong tekan tombol subscribe lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton jangan lupa menekan tombol like. Akhir kata saya pamit. Bye.